kami dari kelompok 3 yang dalam hal ini membahas judul yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sektor publik. Perkenalkan, nama saya Indra Lukmana dengan ujung NIM 111. Saya ada Anja dengan ujung NIM 192. Saya Nazar Nuraini dengan ujung NIM 119. Saya Azalia Salsabila dengan ujung NIM 111. Saya Fitri dengan ujung NIM 2. Saya Chandra Adel Saputra dengan ujung NIM 113. Demikianlah perkenalan kelompok dari kelompok 3. Konsep pelatihan dan pengembangan SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi termasuk di sektor publik. Dalam pemerintahan, kualitas aparatur sangat berpengaruh terhadap baik atau tidaknya suatu pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pelatihan dan pengembangan menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan adalah proses belajar dalam jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai agar bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Fokusnya pada keterampilan teknis dan pengetahuan yang langsung bisa digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Selain meningkatkan keterampilan, pelatihan juga bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku pegawai agar lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Sementara itu, pengembangan memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat jangka panjang. Pengembangan bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan, misalnya untuk promosi jabatan atau posisi kepentingan. Dalam sektor publik, pelatihan dan pengembangan biasanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat, baik sebelum menjabat maupun saat sudah bekerja. Namun dalam praktiknya, masih ada masalah seperti kesenjangan antara kemampuan pegawai dan tuntutan jabatan yang menunjukkan bahwa pelatihan belum selalu berjalan efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan berfokus pada peningkatan kemampuan dalam jangka pendek untuk mendukung tugas saat ini, sedangkan pengembangan berfokus pada peningkatan kapasitas jangka panjang untuk mendukung karir dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dan manfaat pelatihan di sektor publik. Secara keseluruhan, pelatihan di sektor publik, sebagaimana dijelaskan oleh Wijaya 2023, merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas kinerja ASN melalui pembaruan pengetahuan, keterampilan, serta perubahan sikap agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan reformasi profesi. Dampaknya tidak hanya didasarkan pada individu ASN, tapi juga organisasi dan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Komitmen ini diperkuat secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegakkan pentingnya pengembangan kompetensi berkelanjutan. Proses pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Raymond Arnold tahun 2020, ada 4 tahap utama yang pertama adalah kebutuhan, mengetahui kesenjangan kemampuan karyawan melalui analisis organisasi, tugas, dan individu. Yang kedua, perancangan program, yaitu menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pelatihan. Yang ketiga, pelaksanaan program dijalankan dengan dukungan instruktur, peserta, dan fasilitas yang baik. Yang keempat, evaluasi, yaitu mengukur keberhasilan pelatihan. Model yang sering digunakan adalah model 4 level dari Donald Kipati, yaitu reaction, learning, behavior, dan result. Intinya, pelatihan yang terstruktur akan meningkatkan kompetensi dan kinerja organisasi yang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode pelatihan. Pelatihan dalam SDM adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar bekerja lebih efektif dan profesional. Pelatihan tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pembentukan tanggung jawab dan sikap kerja. Terdapat 2 metode utama, yaitu on the job training atau OJT dan off the job training atau OJT dilakukan langsung di tempat kerja melalui praktik nyata seperti rotasi jabatan atau berdampingan mentor, sehingga memperkuat keterampilan praktis. Sementara itu, off the job training dilakukan di luar tempat kerja seperti melalui workshop atau diklat dengan fokus pada pemahaman teori dan strategi. Kedua kombinasi ini sangat efektif karena mampu mengembangkan kompetensi teknis sekaligus kemampuan konseptual dalam instansi pemerintah. Integrasi keduanya penting untuk meningkatkan kompetensi ASN dan kualitas pelayanan publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tantangan pelatihan SDM sektor publik.
Publik. Yang pertama, keterbatasan anggaran, yaitu membuat peningkatan kompetensi digital ASN belum merata dengan kesenjangan infrastruktur dan kemampuan antar wilayah. Yang kedua, pelatihan formalitas, yaitu banyak pelatihan hanya memenuhi kewajiban administratif sehingga belum mampu mengubah pola kerja atau mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, pelatihan tidak berbasis kebutuhan, yaitu materi sering bersifat umum dan kurang relevan dengan tugas ASN karena tidak disesuaikan dengan tingkat literasi digital pegawai. Yang keempat, kurangnya evaluasi pasca pelatihan, yaitu tanpa evaluasi sistematis, sulit menilai efektivitas pelatihan dan memperbaiki strategi pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan SDM, yaitu proses strategi untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan juga motivasi karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Strateginya meliputi yang pertama yaitu pelatihan dan juga pengembangan. Salah satu strategi utama dalam pengembangan SDM adalah pelatihan dan juga pengembangan yang terstruktur. Karyawan dapat memperoleh keterampilannya baru dan meningkatkan keterampilan yang telah mereka miliki melalui program pelatihan yang telah direncanakan dengan baik. Yang kedua yaitu manajemen bakat, yaitu bagian dari pengembangan strategi pelatihan SDM untuk memastikan bahwa karyawan dengan potensi tinggi memiliki peluang berkembang yang optimal. Program ini biasanya melibatkan pembinaan dan juga pendampingan. Yang ketiga yaitu pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan ini juga menjadi fokus penting dalam strategi pengembangan SDM. Selanjutnya di era digital, pengembangan SDM ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti yang pertama yaitu platform e-learning seperti Coursera dan juga Google Skill. Yang kedua yaitu manajemen sistem untuk mengelola pelatihan. Yang ketiga yaitu sistem pelatihan berbasis simulasi digital, simulasi yang dilakukan secara online. Yang keempat yaitu aplikasi kolaborasi digital seperti Zoom. Dan yang terakhir yaitu teknologi yang membantu karyawan belajar untuk terus-menerus mempercepat adaptasi mereka terhadap perubahan teknologi dan juga tuntutan pekerjaan. Oke, dari kesimpulan yang pembahasan yang kami diskusikan, itu berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM pada sektor publik. Dapat ditegaskan bahwa keduanya merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus memperkuat efektivitas. Tujuan pelatihan di lingkungan sektor publik tidak terbatas pada peningkatan kompetensi individu ASN, melainkan juga mencakup penguatan profesionalisme, dukungan terhadap reformasi birokrasi, serta peningkatan mutu pelayanan publik. Berbagai metode pelatihan yang dapat diterapkan di sektor publik meliputi on-the-job training, off-the-job training, job relation, coaching, dan counseling. Dengan demikianlah, pelatihan dan pengembangan SDM sektor publik perlu dirancang secara strategis, berbasis kebutuhan, berkelanjutan, serta didukung oleh komitmen organisasi agar mampu menghasilkan aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Sekian, itu saja kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum